Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulai materinya, kita membaca doa terlebih dahulu. Ya. Siapa yang mau pimpin doa? Angkat tangan. Ya, Ibu minta Rifkan silakan maju depan pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Oke. Ibu absen dulu ya. Iya. Oke, Ibu panggil namanya ya, langsung angkat tangan kalau yang hadir. Anissa Aulia, Abinsa, Ayuda, Citra, Fahri, Fitri, Maulana, Muhammad Rizal, Nursina, Nilam, Nurul, Rifkan, kemudian Siti Elvi, Santri, dan yang terakhir Uswatun. Baiklah anak-anak, alhamdulillah ya, kita hadir semua hari ini. Dan agar terlihat atau memunculkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan Ibu minta satu orang maju depan untuk menjadi dirjen ya. Angkat tangan siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, santri silakan maju depan. Diharapkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Dari pagi
Indonesia bersatu, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, apakah masih semangat? Masih. Baiklah, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu, oke? Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Baiklah. Sekarang Ibu ingin ngetes siapa yang dapat mengingat kembali materi yang telah Ibu ajarkan di minggu lalu. Judulnya saja. Ada yang tahu? Ya, silakan Anissa. Bilangan saja dan bilangan asli. Ya, tepuk tangan untuk Anissa. Oke, Ibu tes dulu ya. Ibu ingin memberi kalian pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan langsung angkat tangan. Pertanyaan pertama. Menurut kalian, kapan bilangan penjumlahan menghasilkan 0? Saya Bu. Ya, silakan Nila. Contoh, ketika dua bilangan yang dijumlahkan merupakan pasangan bilangan yang saling berwarna. 3 tambah 3 sama dengan 0. Ya, beri tepuk tangan untuk Nilansari. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan ada 6 tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik harus mengerti pengertian dari bilangan bulat dengan tepat. Kemudian, yang kedua, peserta didik harus dapat mengurutkan bilangan bulat dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan operasi tambahan pada bilangan bulat dengan tepat. Kemudian, yang selanjutnya, peserta didik dapat melakukan operasi kurang pada bilangan bulat dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan operasi perkalian pada bilangan bulat dengan tepat. Dan yang terakhir,
Peserta didik dapat melakukan operasi bagi pada bilangan bulat dengan tepat. Baiklah anak-anak, itulah tujuan pembelajaran. Apakah masih semangat anak-anak? Masih. Oke. Ibu ingin ngetes ya pengetahuan kalian tentang bilangan. Ibu ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa pengertian dari bilangan bulat? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Citra. Pengertian bulat adalah bilangan yang bersifat positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Beri tepuk tangan untuk teman kalian Citra. Baiklah anak-anak. Ibu akan memberikan beberapa soal dan ibu akan meminta kalian yang bisa menjawab ya, meminta kalian maju depan untuk mengisi soal tersebut. Pertama, kemudian yang kedua, ya, ini soal untuk nanti ya setelah materi yang ibu paparkan. Dan sekarang ibu ingin membagikan kartu soal. Di sini kalian bisa menjawab ya. Ini soal individu. Bentar. Ya, itu adalah soal yang ibu kasih, kemudian kalian jawabnya di kertas besar, ya? Ya, Bu. Ya. Perhatikan dengan baik soalnya, kemudian isi dengan benar. Ya, Bu. Boleh isi acak, mana yang menurut kalian gampang?
Bacalah soal dengan baik, dengan teliti. Kemudian isi pelan-pelan saja. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Jangan terlalu terburu-buru. Ya, bagi yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Gimana? Soalnya apakah susah? Mudah. Ya. Boleh kumpulkan. Yang sudah silakan dikumpulkan. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu akan periksa lembar jawaban kalian, ya. Baiklah anak-anak, jawaban kalian sudah bagus semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuki pada materi kita, ya. Perhatikan di layar di depan. Ya, di sini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat kan sudah dibacakan oleh teman kalian tadi adalah tentang pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang bersifat positif, bilangan nol, dan bilangan negatif.
Baiklah, perhatikan selanjutnya. Perhatikan gambar di termometer ya. Suhu air di dalam panci adalah 38 derajat Celcius. Yang artinya 38 derajat Celcius adalah suhu 38 derajat di atas 0. Kemudian di 2, suhu di kutub selatan mencapai -8 derajat Celcius. Kemudian artinya -8 derajat Celcius adalah suhu derajat iya. Perhatikan selanjutnya. Selanjutnya mengenal bilangan bulat. Di situ ada himpunan bilangan bulat. Kalau B ini adalah simbol dari bilangan bulat. B sama dengan, kalau ini hitungannya mulai dari -1, -2, -3, dan -4. Kemudian di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini adalah bilangan yang berada di kiri 0 disebut bilangan negatif. Ini ya, -1, -2, -3, dan -4. Kemudian bilangan yang berada di kanan 0 disebut bilangan positif. Seperti 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 bukan bilangan negatif dan bukan bilangan positif. Di sini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Selanjutnya, di sini ada garis bilangan bulat dinyatakan pada garis bilangan. Bentuknya seperti ini ya. Iya, ini adalah garis bilangan yang mendatar. Mulai dari 0, kalau ke kanan hasilnya positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau di samping kirinya 0, hasilnya negatif. -1, -2, -3, -4, dan -5. Oke, perhatikan di sini dengan garis vertikal. Di situ dengan garis vertikal ini, kalau ke atas kita sebutnya dengan menaik. Kalau di bawah di bilangan positif, kita gunakan garis bilangan yang menaik dan menurun. Sama ya. Selanjutnya, perhatikan garis bilangan mendatar. 0, -1, -2, -3, -4, dan -5 itu bilangan negatif. Sedangkan yang 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah bilangan positif. Ini sudah dijelaskan, bilangan sebelah kiri dari suatu bilangan lebih kecil dari bilangan di sebelah kanan bilangan tersebut. Contoh, 2 lebih kecil dari 4, atau ditulis 2 lebih kecil dari 4. Ini simbol dari lebih kecil. Kemudian perhatikan garis vertikalnya. Ini disebut menaik ya.
Bilangan di bagian bawah selalu lebih kecil dari bilangan di atas. Contoh di sini ada dua contoh. Yang pertama, 2 lebih dari 3. Kemudian yang kedua, min 2 lebih besar dari min 3. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah kalian paham? Baiklah, Ibu akan memberikan 1 atau 2 nomor soal. Bagi yang bisa, silakan maju depan. Oke? Ini terkait dengan lebih besarnya bilangan. Misal, 2 lebih kecil dari 3. Ini soal pertama. 10 lebih kecil dari 15. Dan Ibu ingin memberitahukan siapa yang bisa menjawab soal ini. Ada yang bisa? Silakan maju, Rifkan. Kamu tulis, jawab saja di bawah. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah benar? Benar. Coba Rifkan bacakan ini. 10 lebih besar dari 15. 10 lebih kecil dari 15. Tepuk tangan untuk Rifkan. Ya, silakan duduk kembali Rifkan. Kemudian soal yang kedua. 25 lebih besar dari 21. Yang bisa menjawab, ini cukup kita tulis dengan pembilangnya saja ya. Yuk. Yang bisa silakan Abi. Silakan nomor 2. Kasih bagus tulisannya. Ini R-nya, R kecil saja ya. Ya. Gimana teman-teman? Apakah sudah bagus jawabannya? Sudah. Oke. Tepuk tangan untuk Abi. Baiklah anak-anak, Ibu lanjut di materi ya. Ya, bagus. Perhatikan di depan. Operasi hitung bilangan bulat. Di sini terdiri dari 6 ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Oke, perhatikan di garis bilangan menggunakan garis bilangan. Kita cari ya. Hasil dari 9 ditambah dengan min 6. Hasilnya kita hitung dari kanan, dari 0 ke kanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa berhenti di 9? Karena di sini adalah 9 bilangan yang positif.
kemudian dijumlahkan dengan min 6, kita hitung mundur. Ya, hitung mundur mulai dari 9 ke kiri. Ayo, hitung. Mulai dari D8. D8. 7, 6, 5, 4, 3. Berarti hasil dari 9 ditambah dengan min 6 adalah 3. Kalian sudah paham? Ya. Baiklah. Selanjutnya kita masuk di ini, perhatikan. Hasil dari min 2 ditambah min 5 sama seperti tadi ya. Cuman tadi hitungannya mulai dari positif. Sekarang hitungan yang negatif. Dari kiri ke kiri. Paham? Paham. Ya. Min 2 ditambah dengan min 5 sama dengan. Perhatikan di sini. Kita mulai dari 0. Ya, hitungannya. Min 1, min 2. Min 2 dari soal. Kemudian dijumlahkan dengan min 5. Kita hitungnya lagi. Mulai dari min 2. Ya. Ya, awal hitungnya min 3. Min 4, min 5, 6, dan min 7. Berarti min 5 ke kiri. Berarti hasil dari min 2 ditambah dengan min 5 sama dengan min 7. Oke, ini adalah cara lainnya. Min 2 ini sudah. Kemudian min 2 ditambah dengan min 5 sama dengan min 2 ditambah dengan 5. Karena ini hitungannya min tetap min. Karena ini adalah penjumlahan. Makanya di sini hasilnya min 7. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Ibu lanjut ya. Kita masuki sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Di sini ada sifat komutatif atau kebalikan ya. Komutatif itu sama dengan kebalikan. Berlaku pada penjumlahan dan perkalian atau pertukaran. Ya. 1. A ditambah dengan B sama dengan B ditambah A. Kemudian 2. A dikali B sama dengan B dikali A. Itu disebut sifat komutatif atau sifat pertukaran. 1. Jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Perhatikan contohnya di bawah. 8 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 8. Hasilnya 8 ditambah 7 hasilnya 15. Sama juga di sini 7 ditambah dengan 8 hasilnya 15. Hasilnya tetap sama yaitu 15. Oke, perhatikan di bawah. Nomor 2. Jika A dikali B sama dengan B dikali A. Di situ ada contohnya juga. 6 dikali dengan 4 sama dengan 4 dikali dengan 6. Ya, 6 dikali 4 hasilnya 24. Kemudian di sisinya di sebelah sama dengannya 4 kali 6 tetap hasilnya 24. Hasilnya tetap sama.
Baiklah anak-anak, selanjutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah apa? Jika A ditambah B ditambah C sama dengan A. Ya, ini masih sifat asosiatif ya, atau pengelompokan. Contoh, 3 ditambah dengan 4 ditambah 6 sama dengan 3 tambah 4 ditambah 6. Kemudian cara kerjanya ini ya. 3 ditambah dengan 4 hasilnya 7. 6 ini tetap ya. Kemudian sama dengan 3 ini tetap diutamakan. Ditambah dengan 4 tambah 6 hasilnya 10. Dan hasil akhirnya adalah 13. Itu contoh yang penjumlahan. Kemudian contoh yang perkalian. 3 dikali 4 dikali dengan 2 sama dengan 3 dikali 4 dikali dengan 2 sama dengan 3 apa Nisa? Coba bacakan Nisa. 3 kali 4 kali 2 sama dengan 3 kali 4 kali 2. Ya. 3 dikali dengan 4 hasilnya 12 dikali dengan 2. 2-nya tetap ya. Sama dengan di sini. 3-nya tetap kemudian dikali dengan 8. Kenapa di sini 8? Karena di sini 4 kali 2 hasilnya 8. Akhirnya di sini adalah 24. Hasilnya tetap sama. Oke, kita masuk di sifat yang ketiga. Distribusi atau penyebaran. Apakah kalian masih semangat? Masih. Ya, kita tepuk semangat dulu. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke anak-anak. Kita lanjut ya. Distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Ini perkaliannya A dikali dengan B ditambah C. Cara mengkalikannya A dikali dengan B sama dengan A dikali B. Kemudian kembali lagi dari awal A dikali C. Ya, A ke C ditambah A kali C. Kemudian contoh 3 kali 4 ditambah 6 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 6. 3 dikali 10 di sini hasilnya 10 4 tambah 6 hasilnya 10. Kemudian di sini 3 kali 4 hasilnya 12 dan di sini 3 kali 6 hasilnya 18 dan hasil akhirnya adalah 30. Baiklah anak-anak, sampai di situ materi kita. Apakah kalian paham? Paham. Oke. Selanjutnya kita
Ibu ingin membagi kelompok. Ya, Ya, Bu. dengarkan baik-baik. Ibu saja yang membagikan ya. Ya, Bu. Untuk kelompok 1, Nursina. Ya. Kelompok anggotanya Nilam. Ada Nilam? Ya. Kemudian anggota yang kedua Abinsa. Kemudian yang ketiga Nabila. Yang keempat Muhammad Rizal. Mana Muhammad Rizal ya? Kemudian yang kelima Maulana. Maulana angkat tangan ya. Itu kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 Anissa Aulia. Langsung jadi ketua ya Anissa ya. Kemudian anggotanya Fahrid, Rifkan, Fitri dan Uswatun. Ya, itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 langsung ketua santri Ayuda, Citra, Nurul dan Salsabila. Ya, silakan bentuk kelompok. Bangkunya jangan ditarik ya. Angkat saja biar tidak ada suara yang bising. Mila kenapa nih? Bangun, ya. Ya, di sini Ibu akan membagikan LKPD ya. Masing-masing kelompok. Kelompok 1 ini soalnya. Kemudian kelompok 2 nih. Kemudian kelompok 3. Untuk masing-masing kelompok, perhatikan soalnya, kemudian kerjakan dengan teliti, ya. Ya, Bu. Jangan kerja hanya satu orang saja ya, kerja sama. Jangan lupa nama kelompok. Ya, langsung jawab saja di sini ya. Isi dengan pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru. Yang baik. Langsung jawab saja di belakang. Ya. Jawab saja di belakang kertas ya. Ya.
Yang kerja jangan hanya satu orang ya. Ya, Bu. Kerja kelompok itu namanya bersama-sama. Jangan lupa perhatikan nama kelompok. Baca soal dengan teliti, oke? Ya. Ya. Boleh isi dulu yang menurut kalian yang lebih gampang. Ya. Isi dulu yang gampang-gampang ya. Yang lain juga boleh bantu temannya untuk menghitung. Perhatikan soal dengan baik, kemudian analisa dengan benar. Silakan berdiskusi dengan benar ya. Ya, Bu. Jangan ketawa-ketawa. Ya, Bu. Boleh kerjakan soal sambil senyum. Ya. Biar sehat.
Seluruh tulisannya. Ya. Boleh acak. Ya, jawaban nomor 1 sudah betul. Kemudian jawaban yang kedua juga sudah bagus, tinggal ditambah lagi ya. Ya. Kalau untuk tulisan flashnya ini dikasih bagus lagi ya, biar tidak terbaca T. Ini 2 derajat Celcius atau apa nih? Iya. Oh iya. Tulis yang bagus ya. Jangan dicoret-coret kayak gitu ya.
Kelompok 2 sudah? Sudah. Perhatikan soal dengan baik, kemudian jawabannya juga diperhatikan. Ya. Ya, Bu. Kelompok 1 sudah? Sedikit lagi, Bu. Ya. Santai saja. Tidak perlu terburu-buru. Kelompok 1 ini selalu tersenyum ya. Ya, Bu. Harus bahagia dong. Kelompok 2 berbahagialah. Nursina, kenapa ketawa-ketawa? Ya, coba Cek ulangi. ya. Cek kembali ya. Jika ada yang salah, hitung ulang lagi ya. Ya, Bu. Kelompok 2 sudah? Ya. Perhatikan soal di nomor 4 dengan baik, kemudian jawablah dengan teliti. Tidak perlu terburu-buru. Kelompok 3 sudah? Belum, Bu. Ya. Oke, yang sudah selesai boleh angkat tangan. Kelompok mana? Kelompok 1 ya. Siap-siap kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya hari ini adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju depan. Dan untuk kelompok 2 dan 3, siap-siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan memberikan pertanyaan, kemudian boleh memberikan masukan atau saran. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari nomor 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, saya sebagai ketua kelompok atas nama Nursina dan di samping saya atas nama Nabila dan di samping
samping kanan saya dan di samping kiri saya atas nama Abiyansa, dan di samping kiri saya atas nama Maulana, dan di samping kiri saya atas nama Rizal. Baik, kami akan menjawab semua pertanyaan dan menulisnya di papan. Ada tintanya? Ini pakai spidol ini. Untuk kelompok 2 dan 3 perhatikan di depan ya. Simak dengan benar. Teman-teman kalian sedang mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk teman-temannya boleh berdiri di sini. Ya, satu orang di sana, di sini sebagian ya. Biar di belakang bisa lihat. Awas jatuh Nabila. Boleh tulis semua dulu soal, baru tulis jawaban. Ketua kelompok boleh membacakan soalnya, kemudian langsung tulis jawaban. Ya, teman-teman di belakang kan boleh, kalian boleh nulis ya.
Kelompok 1 ya. Bacakan soalnya, kemudian tulis jawaban. Baik. Baik, kami akan membacakan pertanyaan serta jawaban. Kita jelaskan dengan contoh bagaimana cara menjumlahkan dua bilangan dua negatif. Jawabannya jika dua bilangan positif, contoh 5 tambah 3 sama dengan 8. Kedua bilangan negatif, maka kita jumlahkan dengan absolutnya, contoh negatif 5 negatif 3 sama dengan negatif 8. Contoh Contohnya boleh ditulis, Sina. Silakan ditulis. Tulis saja di papan. Ya. Selanjutnya nomor 2. Suhu di kota A pada persen hari adalah 12 derajat Celcius. Pada malam hari ini turun 18 derajat Celcius. Berapa suhu kota A pada malam hari? Jelaskan. Baik. Suhu di kota A pagi hari sama dengan 200 derajat Celcius. Malam hari 800 maka suhu di malam hari adalah 212 dikurangi 8 sama dengan 4 derajat Celcius. Hitungan hasil dari negatif 15 plus 20 negatif 15 plus 20 negatif 15 plus 12 ini yang kami jawab kelompok bilangan negatif 15 plus 20 negatif 15 plus 12 negatif 15 plus 20 orang 1 negatif 15 plus 20 dengan 5. Kelompok 3 5 tambah 5 tambah 5 tambah 15 jadi negatif 15 plus 20. Oke, langsung buka sesi tanya jawab. Baik teman-teman, yang bertanya silakan. Saya dari kelompok 3 kami akan bertanya. Perkenalkan diri dulu. Dari kelompok mana? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Berikan satu contoh lain dari soal nomor 5, tolong jelaskan. Baik, kami akan menjawab. Baik, ini adalah hasil dari contoh lain, yaitu langkah 1 misalnya ini negatif 2 dikurangi 12 oleh 3 12 sama dengan 12 dikurangi 15 sama dengan ini 12 plus 15 plus 15 jadi 3. Baik, kelompok 3 apakah plus dengan jawaban kami? Puas. Terima kasih. Sama. Sekian dari kami. Ada kekurangan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak. Setelah kita mempresentasikan hasil kerjanya di kelompok 1,
Sekarang kita masuki menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari dari tadi. Kita simpulkan sama-sama ya. Yang kita pelajari hari ini adalah bilangan bulat. Kemudian di sini ada mengenal bilangan bulat. Kemudian yang kedua tentang bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian yang ketiga masih pada garis bilangan ya. Kemudian selanjutnya tentang operasi hitung bilangan bulat. Kemudian penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Kemudian yang terakhir adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan. Itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Apakah kalian masih semangat? Masih. Oke. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya. Bagaimana pendapat kalian tentang cara ibu mengajar hari ini? Bagus. Baik. Oke. Mudah dipahami. Ya. Ada masukan? Oke. Ibu akan memberikan kalian tugas ya, tugas rumah. Nomor 1, silakan dicatat saja. Ya. Nomor 1. Tuliskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sudah? Sudah. Nomor 2. Jika A ditambah B sama dengan berapa? Itu yang jadi tugas rumah kalian, oke? Oke, anak-anak, selanjutnya kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Ini ice breakingnya tentang gerakan dan angka. Silakan berdiri. Berjajar ke sana, berjajar. Iya, keluar dari tempat itu, kemudian berjajar ke belakang. Ya, atur posisi santri. Belakang lagi. Ini permainan angka dan gerakan. Ikuti gerakan ibu ya.
1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ulang ya. Oke. Mungkin cukup sampai di situ ya. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya tentang materi di minggu depan tentang bilangan negatif. Oke, catat ya. Ya, Bu. Kalian pelajari tentang bilangan negatif. Baiklah anak-anak, untuk sebelum kita tutup materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita pulang. Maju satu orang, Rifkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri selamat pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan duduk kembali Rifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu akan tutup mata pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak berdiri, kemudian atur barisan, rapikan kembali mejanya. Ya. Jangan ditarik, angkat saja. Ya, langsung berbaris. Rapikan bukunya, pulpennya, simpan dengan rapi. Ya, maju-maju lagi Usmatu. Ya, budayakan salim sebelum pulang. Maju lagi. Maju lagi. Ya. Salim satu-satu ya. Belajar lagi ya anak-anak. Ya. Belajar yang rajin. Biar